Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Winda yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi tentang sistem memori komputer. Next, Kak. Untuk selanjutnya ada pengertian memori yang akan dijelaskan oleh saudari Zahrova. Kepadanya persilahkan. Terima kasih. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian dari memori. Tentu ya yang kita ketahui gitu bahwa memori ini sudah pasti ada gitu ya dalam sebuah device baik itu komputer, HP ataupun laptop gitu. Nah, di sini kita akan fokus kepada komputer gitu. Nah, memori itu sendiri yaitu merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga baik-baik gitu. Karena semua data ini atau program itu bakal masuk ke memori, jadi harus dijaga baik-baik. Dan memori ini biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memori ataupun memori, dan merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Nah, memori ini biasanya terletak pada CPU gitu. Dan adapun fungsi dari memori itu sendiri yaitu yang pertama ada menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Lalu yang kedua ada menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran. Dan yang terakhir adalah menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Nah, berarti semua program dan data ini dari awal kita membuka komputer itu bakal masuk ke dalam memori gitu. Nah, next slide. Nah, tentu saja gitu ya, memori ini nggak langsung jadi kayak seperti sekarang, chipnya kan udah kecil gitu kalau sekarang. Nah, memori ini mengalami, apa sih namanya, perkembangan gitu dari tahun ke tahunnya. Di sini yang pertama ada tahap awal, yaitu pada tahun 1950-an, yaitu pada awalnya itu memori komputer itu terdiri dari tabung vakum dan relais mekanik yang sangat terbatas dan mahal gitu. Ini adalah teknologi memori yang menggunakan tabung vakum untuk menyimpan informasi. Setiap tabung itu mengandung 1 bit data dan data itu dapat dibaca dan ditulis dengan manipulasi elektron. Nah, lalu memori tabung vakum ini berat gitu ya, jadi berat juga, memakan tempat juga di dalam CPU, terus juga nggak efisien gitu karena memakan tempat tadi. Lalu yang kedua ada tahap transisi, yaitu yang terjadi pada tahun 1960-an gitu. Nah, karena udah maju gitu ya teknologi pada tahun itu, membuat memori komputer itu lebih mudah diakses dan lebih murah juga gitu harganya. Penggunaan memori magnetik yang dapat diisi ulang dan memori operasi bertipe core mulai menjadi populer. Nah, selanjutnya ada tahap solid state. Nah, tahap solid state ini terjadi pada tahun 1970-an. Perkembangan teknologi memori juga semakin berkembang gitu ya dari tahun ke tahun. Nah, memori komputer ini lebih mudah diakses dan lebih mudah diperbaiki gitu. Jadi ketika rusak itu bisa diperbaiki. Penggunaan memori semikonduktor ini kayak RAM terus juga ROM itu sudah mulai populer gitu pada zaman 1970-an. Nah, yang terakhir yaitu ada tahap keempat, yaitu tahap kemajuan teknologi yang terjadi pada 1980-an hingga sekarang gitu. Nah, kita bisa merasakan juga ya bahwa memori-memori sekarang itu lebih berkembang gitu. Artinya dia itu mempunyai kapasitas yang besar gitu sehingga bisa disesuaikan dengan spesifikasi laptopnya. Nah, lalu next slide. Nah, di sini ada jenis-jenis dari memori. Seperti kita ketahui gitu ya, bahwasannya di memori itu ada dua, yaitu memori internal dan eksternal. Memori internal ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor, jadi dia nyambungnya ke prosesor. Memori internal juga memiliki fungsi sebagai pengingat gitu.
Dan juga dalam hal ini yang disimpan di memori utama itu dapat berupa data dan program. Nah, terus yang kedua itu ada namanya memori eksternal. Jadi memori eksternalnya ini adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini termasuk juga gitu ya perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, penyimpanan data yang terjadi di luar memori memori utama, yaitu memori yang dalam CPU. Jadi kalau memori eksternal ini di luar dari bawaan komputer dan CPU gitu. Mungkin dilanjut dengan rekan saya. Oke, selanjutnya itu eh, ada ROM ya. ROM itu merupakan salah satu memori internal. Memori ROM adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data di dalam PC. ROM bisa disebut BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Adapun bagian-bagian dari ROM diantaranya ada CMOS, Complementary Meta Oxide Semiconductor, yaitu jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya, peranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM. Lalu ada PROM, Programmable Read-Only Memory. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, PROM dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah diisi dengan program, isi PROM tidak bisa dihapus. Lalu ada EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EEPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Lalu yang terakhir ada EEPROM, Electronic Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory bisa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. Lalu selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Jenis memori ini merupakan volatile atau mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika satu data dimatikan. Karena alasan tersebut, maka program utama tidak pernah disimpan di RAM. Random artinya data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak. Modul memori RAM yang umum diperdagangkan berkapasitas 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan 4 GB. Adapun macam-macam RAM, ada DRAM, Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Lalu ada SRAM, Statistic Random Access Memory. Pada SRAM tidak menggunakan kapasitor. Hal ini mengakibatkan SRAM tidak perlu lagi disegarkan secara berkala seperti halnya dengan DRAM. Ini juga sekaligus membuatnya memiliki kecepatan lebih tinggi dari DRAM. Berdasarkan fungsinya, terbagi menjadi asinkronus dan sinkronus. Lalu ada EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory. Jenis RAM yang dapat menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan, sehingga kecepatan baca tulisnya pun menjadi lebih cepat. Umumnya, digunakan pada PC terdahulu sebagai pengganti Fast Page Memory atau FPM. RAM seperti FPM DRAM, EDORAM memiliki kecepatan maksimal 500 MHz. EDORAM juga harus membutuhkan L2 charge
untuk membuat semua berjalan dengan cepat. Namun jika user tidak memilikinya, maka EndoRAM akan berjalan jauh lebih lambat. Lalu ada FPM RAM, Fast Page Mode DRAM. Model DRAM paling lama. Masalah yang sering muncul pada FPM DRAM adalah kecepatan transfernya yang lambat, yakni maksimum 50 MHz. Lalu ada SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM merupakan tipe baru dari DRAM. SDRAM mulai berjalan dengan kecepatan transfer 66 MHz, sementara mode halaman DRAM dan EDORAM yang lebih lama akan berjalan maksimal 50 MHz. Untuk kecepatan kinerja prosesor, maka RAM generasi baru seperti DDR dan RDRAM biasanya mendukung performa yang lebih baik. Lalu ada DDR, Double Data Rate SDRAM. DDR pada dasarnya memiliki kecepatan transfer 2 kali lipat dari SDRAM. DDR akan beroperasi di 333 MHz dengan pengoperasian sebenarnya 166 MHz dikali 2 atau PC33 per PC 2700 atau 133 MHz dikali 2 atau PC 266 per PC 2100. DDR-RAM juga kompatibel dengan SDRAM secara fisik, namun menggunakan bus paralel yang sama, sehingga membuat implementasi lebih mudah dibandingkan RDRAM, yang merupakan teknologi berbeda. Selanjutnya yaitu ada RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory, salah satu tipe dari RAM Dynamic Synchron yang diproduksi oleh Rambus Corporation menggunakan bus speed sebesar 500 MHz, tetapi memiliki jalur data yang sempit atau 8 bit. RDRAM memiliki memori controller yang canggih sehingga tidak semua motherboard bisa mendukungnya. Contoh produk yang memakainya adalah 3 DFX seri Voodoo 4. Lalu ada RDRAM, merupakan teknologi memori serial yang datang dengan 3 pilihan, yakni PC600, PC700, dan PC800. PC800 RDRAM didesain dengan double maksimum kecepatan transfer daripada PC100 SDRAM, namun memiliki latensi tinggi. RDRAM memiliki multi-channel, seperti pada motherboard Pentium 4, yang dapat menawarkan fungsi memori paling bagus, terutama ketika dipasangkan dengan memori PC 1066 RDRAM. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu memori internal. Yang ketiga yaitu tentang cache memory. Cache memory merupakan tipe memori yang terletak di antara memori utama atau main memory dan prosesor atau CPU. Tujuan utama dari cache adalah untuk meningkatkan kinerja sistem dengan mengurangi waktu akses ke memori utama yang relatif lebih lambat daripada cache. Cache bekerja dengan menyimpan data yang sering digunakan atau data yang kemungkinan akan digunakan dalam waktu dekat di dalam memori cache. Ketika prosesor memerlukan data, itu akan mencari data di dalam cache terlebih dahulu. Jika data ada di dalam cache, maka prosesor akan mengambil data dari cache dan ini lebih cepat daripada mengambil data dari memori utama. Cache memiliki beberapa tingkatan, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Level 1 adalah cache tercepat dan berada di antara prosesor dan memori utama. Level 2 dan level 3 lebih besar dari level 1 dan lebih lambat, tetapi masih jauh lebih cepat daripada memori utama. Semakin tinggi level cache, semakin lambat kecepatannya. Tetapi semakin besar kapasitasnya. Ada dua jenis cache, yaitu cache instruksi dan cache data. Cache instruksi menyimpan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor, sedangkan cache data menyimpan data yang dibutuhkan oleh prosesor. Keduanya berfungsi untuk mempercepat akses data dan instruksi yang sering digunakan. Penggunaan cache diatur oleh sistem operasi dan arsitektur prosesor. Cache yang lebih besar dapat meningkatkan kinerja sistem, tetapi juga bisa lebih mahal. Selain itu, cache juga memerlukan teknologi koherensi cache yang memastikan bahwa data di cache selalu up-to-date dengan data di memori utama. Secara keseluruhan, cache adalah komponen penting dalam sistem komputer modern yang membantu meningkatkan kinerja sistem dengan menyediakan akses cepat ke data dan instruksi yang sering digunakan.
Next. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang memori eksternal. Memori eksternal adalah perangkat penyimpanan data yang terpisah dari komputer atau perangkat yang digunakan. Berbeda dengan memori internal seperti RAM atau hard disk yang terpasang di dalam perangkat. Memori eksternal dapat dilepas atau dipindahkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ada beberapa jenis memori eksternal yang paling umum digunakan saat ini. Di antaranya ada flash drive, yang mana flash drive atau USB adalah perangkat penyimpanan portable yang biasanya digunakan untuk penyimpanan dan memindahkan file. Flash drive terdiri dari chip memori flash yang terhubung ke pos USB. Pada perangkat, flash drive tersedia dalam berbagai kapasitas, mulai dari berbagai gigabit hingga beberapa terabyte. Selanjutnya ada kartu memori. Kartu memori adalah perangkat penyimpanan yang digunakan pada perangkat portable seperti kamera digital, smartphone, atau tablet. Kartu memori tersedia dalam berbagai format seperti secure digital atau SD, micro SD, dan compact flash. Kapasitas kartu memori juga bervariasi, mulai dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte. Untuk contoh ketiga yaitu hard drive eksternal. Hard drive eksternal adalah perangkat penyimpanan data yang berukuran besar yang terhubung ke komputer melalui kabel USB atau Thunderbolt. Hard drive eksternal biasanya digunakan untuk menyimpan file-file besar seperti video, foto, dan musik. Kapasitas hard drive eksternal dapat mencapai puluhan terabyte. Selanjutnya ada CD atau DVD, yang mana CD atau DVD merupakan jenis media optik yang digunakan untuk menyimpan data. CD dapat menyimpan hingga 700 MB data, sedangkan DVD dapat menyimpan hingga 4,7 GB data. CD atau DVD biasanya digunakan untuk menyimpan file-file besar seperti program instalasi atau file backup. Memori eksternal memiliki keuntungan besar dalam hal portabilitas dan fleksibilitas. Kita dapat menyimpan file-file penting di dalamnya dan membawanya kemana saja. Namun perlu diingat bahwa meskipun memori eksternal relatif aman dari kerusakan fisik, tetapi masih rentan terhadap kerusakan akibat virus atau kesalahan manusia. Oleh karena itu, pastikan untuk membuat cadangan data kalian penting dan selalu mengamankan memori eksternal dengan password atau enkripsi. Next, Kang. Untuk materi terakhir yaitu tentang cara kerja memori. Memori adalah komponen penting dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi sementara atau permanen. Ada dua jenis memori utama dalam sistem komputer, yaitu memori utama atau RAM dan memori penyimpanan atau hard drive atau SSD. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja memori tersebut. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah jenis memori utama yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data sementara saat sistem sedang berjalan. Ketika kita membuka program atau file di komputer, data tersebut akan disalin dari hard drive ke RAM agar bisa diakses lebih cepat oleh prosesor. Setelah program atau file ditutup, data akan dihapus dari RAM untuk memberikan ruang kosong bagi data lainnya. RAM bekerja dengan cara menyimpan informasi dalam bentuk byte atau chip memori. Setiap bit memiliki alamat unik yang digunakan oleh prosesor untuk mengakses data secara acak dan tepat. Semakin banyak RAM yang kita miliki, semakin banyak data yang bisa disimpan di dalamnya. Dan semakin lancar komputer dengan berjalan lancar. Selanjutnya memori penyimpanan. Memori penyimpanan adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen pada komputer.
Ada beberapa jenis memori penyimpanan yang umum digunakan, seperti hard drive dan SSD. Hard drive menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan data, sedangkan SSD menggunakan chip flash yang lebih cepat dan lebih tahan lama. Memori penyimpanan bekerja dengan cara menyimpan informasi dalam bentuk bit di media penyimpanan. Ketika kita menyimpan file ke hard drive atau SSD, data penyimpanan akan dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan disimpan pada sektor-sektor tertentu pada media penyimpanan. Ketika kita memerlukan file tersebut, prosesor akan membaca data dari media penyimpanan dan memuatnya ke dalam RAM untuk diakses. Secara keseluruhan, memori adalah komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan dan mengakses data. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara saat sistem sedang berjalan. Sedangkan memori penyimpanan digunakan untuk menyimpan data secara permanen pada komputer. Kedua jenis memori ini bekerja dengan cara menyimpan data dalam bentuk bit dan menggunakan alamat unik untuk mengakses data secara asap dan cepat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dari saya sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih dan minta maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.